Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Kali ini Mari akan bacain asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Aquarius. Ini untuk melihat bagaimana situasi teraktual atau situasi dalam waktu dekat hubungan Aquarius dengan pasangan sahnya ya. Ini tarikan energi di bulan Oktober 2023. Namun sebelum memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi Aquarius dengan pasangan sahnya. Oke. Jadi di sini nampaknya beberapa dari pasangan sahnya Aquarius ini mulai kembali membiarkan dirinya dia percaya akan cinta gitu ya. Jadi di sini dia sedang mengajarkan dirinya dia ya untuk kembali membuka hati, untuk kembali mencoba gitulah ya, untuk kembali mencoba biar kebutuhannya dia dalam urusan mencintai ataupun dicintai ini bisa terjadi lagi. Nah, kayak kita mungkin selama ini dia agaknya sempet gitu posesif, obsesif mungkin kepada Aquarius ini gitu. Namun mungkin perjalanan hubungan ini tuh terasa statis. Perjalanan hubungan ini atau mungkin perjalanan hubungan ini tuh dirasa seperti sebuah hubungan yang terlalu menantang, antara itu ya, ekstrim di sini, statisnya itu ekstrim atau menantangnya ini tuh ekstrim gitu. Jadi sehingga lemah sudah ini energi si pasangannya Aquarius ini untuk tetap berharap gitu loh ya, bahwa dari relationship ini dia akan bisa jatuh cinta kepada Aquarius dengan ikhlas, dengan tulus. Atau mungkin dia di sini tuh sudah putus harapan bahwa hubungan ini tuh bisa menjadi hubungan yang lebih sehat lagi misalnya gitu ya. Jadi nampaknya udah kayak kehilangan suasana menyenangkan dalam koneksi ini gitu loh. Setelah pun diupayakan sama pasangannya Aquarius ini, tapi mungkin dia kayak ngerasa, aduh kok rasanya sia-sia ya, apa yang dilakukan sia-sia gitu ya. Mencoba untuk bermanis-manis dengan Aquarius, mencoba untuk bersabar sudah gitu ya, atau apalah ya, dia melakukan apalah gitu. Nah tetapi kok kayaknya enggak juga gitu loh gitu ya. Jadi akhirnya sikap posesif gitu ya, sikap yang tadinya ada hasrat yang besar untuk bersama dengan Aquarius ini tuh udah dia lepaskan hasrat itu gitu, dia lepaskan. Jadi kayak ini orang yang mulai lebih longgar dalam melihat relationship dengan Aquarius ini gitu. Mulai dia lebih mencoba untuk fleksibel menjalani ini gitu ya. Jadi yang kayak mungkin ini ya, prinsip yang berhentilah menyirami tumbuhan yang sudah mati gitu. Nah mungkin itu sudah masuk dalam kepalanya si pasangan sahnya Aquarius ini, sehingga dia akhirnya ya udah gitu ya, tidak bisa bersama dengan Aquarius seperti apa yang diharapkan, maka ndak ada jalan lain gitu ya. Dia akan mencoba untuk mencari siapalah seseorang di luar sana yang mau terkoneksi dengan dirinya, yang mau menerima dirinya dia gitu ya,
yang bisa dia ajak untuk ngebangun sebuah hubungan yang mungkin saja hubungan itu tuh bisa lebih baik daripada hubungannya dia dengan Aquarius ini gitu. Atau mungkin beberapa memang masih belum ini ya, masih belum bukan ada kebutuhan mendesak gitu ya untuk biar ada seseorang yang terlibat dalam urusan asmara bersama dia. Bisa aja kayak gitu. Tidak ada kebutuhan mendesak. Namun di sini tuh dia mulai menata dirinya dia. Ini ya, situasi ini tuh seperti situasi yang tidak ngoyo, tidak memaksa gitu ya untuk bersama dengan Aquarius, tapi kali ini tuh lebih terfokus kepada diri sendiri dulu. Nah gitu ya. Jadi kayak ini memang nggak ada bilangnya ini bilang pisah, nggak ada. Nggak ada di sini tuh bilang cerai. Hanya saja merubah haluan, merubah cara gitu loh. Merubah cara, merubah pandang dalam melihat koneksi ini atau dalam menjalani koneksi dengan Aquarius ini. Nah kita mungkin memang nggak ada kesepakatan saling terbuka untuk bilang apa harus kita akhiri saja ini ya. Mungkin nggak ada kesepakatan yang seperti itu. Hanya ada inisiatif saja, terutama inisiatif dari dalam dirinya si pasangan sah Aquarius ini. Oh, nampaknya kalau ngejalani kehidupan yang seperti ini, seperti itu kayaknya jauh lebih baik untuk aku saat ini. Udah deh, aku bikin kayak gitu aja lah, gitu loh. Yang tadi mungkin kayak yang semua yang dia lakukan itu orientasinya hanya untuk hubungannya dia sama Aquarius. Nah, saat ini bisa orientasinya dia hanya untuk diri dia sendiri, gitu loh. Ya, jadi enggak yang terlalu memikirkan, terutama memikirkan tentang masa depan relationship dirinya dengan Aquarius, gitu. Jadi enggak yang terutama, enggak yang paling utama gitu. Hanya sebatas mungkin ya udah deh, dijalani aja. Mau kayak gimana nanti ujungnya, aku siap-siap aja. Andaikan pun nanti ada peristiwa buruk yang terjadi nanti antara aku dengan Aquarius ini di masa depan, gitu ya. Ya udah aku terima. Tapi dia menerimanya tuh enggak yang bangsa menerima konyol. Karena mulai dari saat sekarang, kayak kata Mari tadi, mulai dia mencari kestabilan gitu loh. Mulai dia membangun kestabilannya dia, membangun dirinya dia, biar dia siap menerima kemungkinan buruk nanti di depan sana antara dia dengan Aquarius ini. Gitu ya. Jadi tidak lagi main posesif-posesifan, tidak lagi main pikirannya dia itu tuh menganggap bahwa ini adalah satu-satunya kehidupan yang nyata yang harus dia jalani. Gitu. Berubah pikirannya dia ajak pikiran dia berubah. Gitu ya. Ada kok jenis kehidupan lain yang bisa dijalani. Atau mungkin bahkan itu yang paling tepat dijalani untuk saat ini. Yaitu nah, seperti yang kata Mari tadi, pikirkan diri sendiri atau cari seseorang atau membuka diri kepada seseorang yang bisa memberikan sesuatu apa yang tidak bisa dia terima dari Aquarius ini. Nah, gitu ya. Di sini soalnya memang ketika menjalani hubungan dengan Aquarius, ini kan sesuai dengan konteks ya. Konteks pembacaan ini Aquarius punya selingkuhan
ketika menjalani hubungan dengan pasangan sah. Berarti di sini tuh kan energinya Aquarius ini terbelah, kan gitu ya. Terbelah. Tapi walaupun terbelah di sini, memang ya namanya terbelah, ndak bisa full satu kreativitas, upaya usaha diberikan hanya kepada hubungan ini. Ini kan harus juga berbagi dengan si selingkuhannya. Tapi walaupun ceritanya di situ tuh berbagi, mari lihat di sini tuh bisa Aquarius kayak dia kepengen mencoba ngasih yang terbaik juga gitu loh. Ini bisa gini, ini bisa. Mungkin perasaan cinta sekarang tuh lagi ada untuk pasangan sah. Tetapi barangkali kayak melihat kenyamanan ini nampaknya bisa ada di si selingkuhan. Bisa paham? Semoga bisa ya. Namun ini bisa juga berganti-gantian. Misalnya contoh, bulan ini bisa cinta kepada si pasangan sah, nyaman ke si selingkuhan. Bulan berikutnya bisa merasa nyaman dengan si pasangan sah, kemudian merasa bahagia, bersenang-senang, bergairah dengan si selingkuhan. Nah, bisa begitu energinya. Gitu ya. Tetapi walaupun demikian, ya namanya ada upaya yang terbagi gitu ya. Tentu ini kan mempengaruhi banget ya koneksinya Aquarius ini dengan si pasangan sah. Dan mungkin itu yang membuat pasangan sah menganggap bahwa koneksi ini tuh terlalu melelahkan untuk dia. Jadi harusnya ya mungkin begini ya. Harusnya itu tuh Aquarius melakukan 5, si pasangan sah melakukan 5, baru hubungan ini tuh enak untuk dijalani. Tapi gara-garanya Aquarius ini tuh punya selingkuhan, terpaksa Aquarius hanya bisa memberikan 3, katakanlah gitu ya. Dari yang harusnya dia lakukan 5 hal, akhirnya dia hanya melakukan 3 hal. Nah, jadi kan mau nggak mau, biar hubungan ini tuh enak untuk dijalani, mau nggak mau si pasangan sah nambah nih usaha upaya, nambah nih perannya dia, lebih banyak nih energinya dia. Harusnya dia hanya 5, tapi dia terpaksa harus lakukan 7 hal. Nah, itu yang bikin dia bisa jadi kayak ngerasa lelah gitu ya. Hubungan ini tuh nggak asik lagi gitu loh. Hubungan ini nggak asik. Bisa aja dia kayak nganggep bahwa kontribusinya dia yang paling besar di sini. Walaupun tetap Aquarius ya tetap manis, masih ada yang sisi baiknya gitu ya. Hanya saja kurang dampak hadirnya Aquarius ini tuh dalam hidupnya dia. Nah, mungkin orang ini tuh yang kayak kata Mari tadi udah berubah cara pandangnya dia terhadap relationship ini. Mungkin dia bisa aja yang bilang, kok lebih banyak aku, semua kok jadinya aku, gitu ya. Kok kayaknya ini take and give-nya nggak equal. Iya dia baik, Aquarius baik. Aquarius menyenangkan memang, tapi aku ngerasa secara emosional tidak cukup. Kan gitu. Sebentar ya. Lupa Mari. Lupa. Sorry. Nah, kayak gitu loh. Jadi dia yang kayak daripada berlama-lama menjalani hubungan yang seperti ini, ya udah aku fokus aja ke diriku atau cari aja kandidat lain. Cari aja kandidat asmara lain. Gitu ya. Nah, di sana. Dan balik-balik kalau dilihat energi dari Aquariusnya sendiri, iya, dia pun taunya ini sebenarnya, gitu ya, bahwa ada beberapa hal yang harusnya dia lakukan tetapi tidak dia lakukan di sini, gitu, ya. Nah, tetapi walaupun demikian, ini nggak bisa dipungkiri kalau Aquarius ini walaupun di sana ada selingkuhan, tapi dia tetap punya perasaan cinta
untuk si pasangan sahnya ini, gitu ya. Beberapa sih kayak Aquarius memang cenderung lebih memperhatikan kebutuhan emosionalnya dia, gitu ya. Memang betul di sini tuh Aquarius tuh walaupun dia punya selingkuhan tuh nggak akan kejam ke si pasangan sah, gitu ya. Maksudnya dia nggak yang misalnya melakukan kekerasan fisik atau mungkin ada tindakan yang merusak mental ya, merusak mental si pasangan sahnya ini, mungkin itu tidak dia lakukan, gitu ya. Jadi nggak ada kekejaman yang terlihat di sini gitu dari energinya Aquarius gitu. Hanya saja ya tadi kayak ada energi ya separuh hati gitu loh, gitu ya. Jadi kayak tetap ya kurang aja gitu. Aquarius ini ya kurang ke sini. Dan mungkin untuk di bulan Oktober ini sikap kekanak-kanakannya, sikap belum dewasanya ini nanti bisa dia tunjukkan ini ke si pasangan sahnya. Dan dari sikap-sikap dia yang seperti itu, ini membuat si pasangan satu yakin banget kalau Aquarius ini makin kesini tuh makin tidak bisa ini diharapkan, makin gak bisa ini tuh diandalkan sebagai seorang pasangan. Apalagi kalau Aquarius ini tuh laki-laki, mentalnya terutama ya kita orang Indonesia atau orang Asia, biasanya tuh kan ada ya di alam bawah sadar seorang wanita Indonesia itu kan berharap kalau prianya ini melakukan optimal, melakukan tindakan total atau bahkan bisa kayak mengambil peran yang lebih banyak daripada wanitanya untuk ngejalani sebuah relationship. Nah, tetapi di sini tidak bisa ditemukan pasangan sahnya Aquarius ini tuh dari Aquarius hal-hal yang seperti itu. Sehingga secara emosional terus-terusan merasa tidak puas. Gitu. Apalagi kayak ngelihat ya ini sepertinya ada sisi kanak-kanaknya. Gitu. Aku kasih 2 kok Aquarius kasih 1. Nah itu bisa ujar-ujarnya si pasangan sahnya Aquarius ini. Aku ngasih 2 dalam hubungan ini. Aku ngasih 4 dalam hubungan ini. Kok aku cuma dapat 1 aja dari Aquarius? Gitu. Ya sudahlah gitu ya. Ya sudah. Mendingan aku menghilangkan sajalah harapan-harapanku ya, atau tidak lagi bergantung pada harapan-harapanku agar hubunganku sama Aquarius ini tuh menjadi salah satu sumber kebahagiaanku. Nah kita, kalau Aquarius ketika ngejalani hubungan ini, ya dia merasa semua sudah baik-baik saja. Karena nggak bisa dipungkiri, kalau si pasangan sah ini tuh, ini berhasil ya, setidaknya begitu menurut Aquarius, terutama secara emosionalnya dia. Orang ini sebenarnya si pasangan sah ini udah berhasil ini nih. Kayak memberikan Aquarius ini kecukupan secara emosional. Misalnya begini, orang ini baik, kebaikannya dia ini kena ke jiwanya Aquarius. Orang ini mungkin santun kepada Aquarius, kena gitu. Jadi nyaman, sesungguhnya Aquarius itu tuh nyamannya ini ngejalani hubungan dengan si dia. Ya, dengan si pasangan sah ini. Tapi ya tadi ya, mungkin namanya manusia ya, kali-kali ya ketidakpuasan menjalani satu hubungan secara konsisten itu tuh ada gitu ya. Ketidakpuasan menjalani satu saja hubungan secara konsisten. Maunya itu tuh
ya dua ya. Kalau enggak, apa sih alasannya Aquarius ini tuh berselingkuh? Kan gitu ya. Nah di sana. Padahal dengan si pasangan sah ini boleh jadi sesungguhnya ya baik-baik saja gitu loh. Hanya saja mungkin nyari kepuasan lain. Dan beberapa energi Aquarius yang Mari tarik ini orangnya mudah jatuh cinta, mudah sayang gitu, mudah terlibat secara emosional. Nah, itu salah satu itu alasannya dia ini tuh faktor penyebab dia Aquarius ini tuh punya selingkuhan gitu. Senang mencintai, ada energinya senang mencintai, senang terlibat dalam hal romantika. Nah gitu ya, mungkin ya sudah merasa settle dengan si pasangan sah, mau mencari sensasi, itu bisa. Mau mencari sensasi lagi, menambahkan sensasi kenikmatan berasmara dengan si pasangan sah gitu. Karena orang-orang kayak gini tuh bisa tuh kayak kepedean gitu ya, bilang ya memang aku begini, aku memang seorang pecinta, aku tidak playboy, aku bukan playgirl, tapi memang mencintai dan dicintai itu tuh satu hal yang aku butuhkan dalam hidupnya aku. Nah di sana. Dan ini kalaupun misalnya ya Aquarius ini tuh tahu ada terjadi perubahan yang tipis dari si pasangan sahnya ini, pasti dia tahu. Karena orang-orang kayak gini tuh Aquarius yang Mari tarik ini tuh intuisi dia ini tuh cukup tinggi, cukup jeli dia melihat perubahan-perubahan kecil dari si pasangan sahnya ya. Nah ketika dia bisa nanti mencium, oh ini kayaknya ada yang berubah ini dari pasangan sahku ini nanti mau dia ini tuh agak manis-manisan sama si pasangan sah, lebih manis daripada yang biasanya gitu ya. Tapi ini bisa kayak yang ngasih gula-gula untuk menyebabkan diabetes. Bisa paham ya analoginya itu. Memang dia mencoba memberikan sesuatu, menambahkan sesuatu ya, misalnya kayak yang dengan tujuan untuk membuat si pasangan sah ini tuh kembali seperti cara dan sikapnya dia berlaku. Atau ini katakanlah dia tidak bisa membaca ada perubahan dari si pasangan sahnya ini. Tapi yang pastinya di sini tuh Aquarius akan memastikan betul-betul kalau si pasangan sah ini tuh tetap mendampingi dirinya gitu loh. Tapi ya hanya tunggu waktu saja hubungan ini meledak menjadi sebuah hubungan yang chaos gitu ya. Apalagi kalau misalnya Aquarius ini tuh tidak cantik main, tidak pandai dia ya menutupi petualangan asmaranya dia dengan si selingkuhannya. Nah ini udahlah si pasangan sah mulai menimbang-nimbang, mulai menilai-nilai koneksi ini lah, tiba-tiba kedapatan tahu itu Aquarius bersama dengan pria lain atau wanita lain. Tentu itu Mari rasa akan memperkuat ya, akan memperkuat keputusan si pasangan sah ini. Mungkin hanya sekedar menjalani secara formalitas saja hubungan dengan Aquarius kalau hubungan ini sudah masuki fase pernikahan gitu ya. Atau mungkin hanya sebatas terkoneksi biasa saja dengan Aquarius, tetapi sudah tidak lagi menggambarkan tentang pernikahan atau tentang masa depan ya dengan Aquarius apabila ini masih hubungannya pacaran. Nah seperti itu ya. Memang kalau untuk benar-benar putus ya, terang-terangan putus, terang-terangan berpisah, ini enggak ya. Ini enggak, karena ya ketika menjalani ini sebenarnya mungkin sih enggak yang terlalu banyak ya cekcok maut gitu ya. Enggak terlalu banyak mungkin apalah gitu ya, suasana yang tidak menyenangkan secara belak-belakan kelihatan gitu.
Tetapi ya jauh di dalam dirinya si pasangan sah ini tetap kayak ngerasa enggak, belum pas, membosankan, aduh melelahkan, aduh kok kayaknya tetap kurang. Diam-diam di dalam dirinya. Nah gitu ya. Jadi di sini tuh kalau mari lihat sih, mungkin Aquarius masih tetap ya berharap gitu bahwa koneksinya dia ini dengan si pasangan sah bisa baik-baik saja, bisa dia jalani tetap dengan suasana yang aman, suasana yang nyaman gitu. Sementara harapannya Aquarius begitu, harapan si pasangan sah, semoga aku bisa punya kehidupan yang lain, gitu lah, yang bisa lebih membahagiakan aku daripada hubungan dengan Aquarius ini, daripada bahagia yang bisa ku dapat dari hubunganku bersama Aquarius ini. Nah gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Sagittarius, kemudian di situ ada energi dari Leo, ada Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn, di situ ada energi Aquarius, ada energi, udahlah itu aja. Ya, oke, baik. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.